Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu serta generasi muda, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu sangat bersyukur atas nikmat iman dan Islam, dan semoga dengan kedua hal ini kita menjadi hamba-hambanya yang merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Namun ketika Allah telah tergantikan dengan harta di hati kita, maka sulit kita menemukan kebahagiaan. Dan jika ada pengganti Allah di hati kita, mungkin itu kuasa kita, jabatan kita, maka tentu kita akan sulit menemukan kebahagiaan. Namun jika Allah tak tergantikan dengan apapun di hati kita, maka selamatlah kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ayah bunda, bapak ibu menjadi hamba-hamba Allah yang akan bahagia selalu dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, malam ini bertepatan dengan 6 Safar 1445 Hijriah atau 22 Agustus 2023. Kita sangat bersyukur bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan malam ini bukan malam terakhir kita di dunia ini. Masih ada kesempatan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dan melanjutkan kajian kita mengenai konsep harta dalam pandangan Rasulullah SAW. Semoga membuat kita tidak menjadi orang yang sombong ketika memiliki harta ini. Karena tidak ada jaminan orang kaya itu akan bahagia. Memang kalau disuruh memilih kaya masuk surga atau miskin masuk neraka, maka sudah pasti kita memilih kaya masuk surga. Tapi tak mudah ketika kaya itu sudah ada pada diri kita, kecenderungan manusia menjadi sombong dengan harta ini karena menganggap itu dia punya. Ibu-ibu, iblis dikeluarkan karena apa? Dari surga. Iblis dikeluarkan dari surga karena apa? Karena sombong. Kita belum masuk surga udah sombong. Minta maaf ini Pak.
iblis tuh dikeluarkan dari surga karena sombong. Kita belum masuk surga aja udah sombong. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka coba kita belajar dari kekayaan-kekayaan para nabi terdahulu. Karena dia yakin semua itu bukan punya dia. Harta ini milik kita apa milik Allah, Pak? Kurang sepakat nampaknya. Mungkin ada sebagian menyatakan, punya saya nih Ustaz. Sudah 30 tahun saya punya tanah ya. Sudah 35 tahun saya punya rumah ini. Harta ini Pak, yang ada pada diri kita ini, milik kita apa milik Allah? Nah, ini tauhid ini Pak. Ya, ini akidah babnya. Dan itu salah. Kalau kita mengatakan harta itu milik kita. Kita ini hanya dititipi saja, bukan milik kita. Buktinya apa? Buktinya ada orang meninggal, hartanya tinggal. Betul Bu? Iya. Tidak ada yang dia bawa itu. Maka pandangan harta dari Rasulullah, rich is good. Harta itu baik gitu. Dan harta itu milik Allah. Kita hanya dititipi saja. Lalu kenapa sombong gitu? Jadi kalau tidak siap jadi orang kaya, mending jadi orang miskin saja, masuk surga. Karena begitu banyaknya siksa, azab, dan kebencian Allah pada orang-orang sombong ini. Karena penyakit orang kaya itu biasanya sombong sekali. Ya. Nah, Nabi yang saya maksudkan tadi, saya lihat di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Sulaiman. Kira-kira Nabi ini kaya apa miskin, Pak? Kaya. Ya. Kalau kita melihat kekayaan Nabi Sulaiman ini, coba kita buka dalam surah An-Naml. Saking kayanya dia, Pak ya. Dan surah An-Naml ini ditemukan 12 ayat di dalamnya terkait dengan Nabi Sulaiman. Ibu kenal Nabi Sulaiman? Kalau kenal, ibu kenalan di mana? Ya. Yang Sulaiman ibu maksud tuh mungkin garim masjid mungkin. Atau teman saya ada imam musola Sulaiman namanya. Cuman sayang, banyak imam ini bagus bacaannya. Ya Pak, kita nangis di belakang ketika dengar imam baca ayat. Imamnya nangis juga. Yang kita tangisi ayat, imamnya yang tangisinya SPP anaknya belum bayar. Karena gajinya belum naik-naik. Mungkin masih banyak kita ini, kaum muslimin ini yang belum kaya dengan predikat takwa. Jadi kalau harta itu kita yakini itu milik Allah, kita kejarlah Pak, kaya dengan predikat takwa. Berapa nih SPP Pak Imam ini anaknya? Sudahlah, saya yang bayarin. Mulia nggak Bu? Berapa anak yatim di Masjid As-Sabirin ini? Oh, ada 40. Dibaginya setiap 3 bulan. Berapa? 300.000. Ada seorang bapak, sudahlah, cukupkan 500.000. 200.000 subsidinya dari saya. Mulia nggak Bu? Rendah hati. Ya, ini sungguh luar biasa harta itu. Jadi Bapak harus semangat punya harta itu. Ya, Bapak dan Ibu, di dalam surah An-Naml ini, ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini menunjukkan Daud dan keturunannya Sulaiman itu adalah hamba yang terbaik.
Walaqad ataina Daud Sulaiman ilman wa qala alhamdulillahi allazi fadalna ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Berekonomi harus ada ilmunya, Pak. Berekonomi ini harus ada ilmunya. Ada. Contohnya tata kelola keuangan rumah tangga. Bapak dapat pensiun, tapi kalau tidak bisa mengelola dana pensiun ini cepat habisnya. Diterima tanggal 1 itu habis langsung. Harus ada ilmunya. Betul, Bu? Manajemen keuangan rumah tangga. Itu dalam bahasa Inggrisnya sakinah, Arabnya finance, keuangan. Jadi sakinah finance itu keuangan yang sakinah. Gara-gara uang orang jadi nggak sakinah. Percayalah. Karena perceraian itu bukan suaminya kurang ganteng, Pak, tapi kurang uang. Saya minta maaf. Dan istri kurang pandai mengatur keuangan rumah tangga. Akhirnya ribut. Ribut pasangan suami istri itu gara-gara apa, Bu? Gara-gara uang. Jadi ilmu ini, ya. Nah, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Bapak hebat ya, Pak. Kebun sawitnya luas. Iyalah Ustaz, sudah 35 tahun saya ngurus sawit ini. Yang dia besarkan dirinya apa Allah, Pak? Diri. Sombong enggak tuh, Bu? Beda sama ayahanda yang punya sawit di sini. Ada bapak-bapak yang punya sawit, Pak? Enggak ada, Pak. Pak Haji ada punya sawit. Kasihan betul lah saya. Rumah kontrakan. Nah, atau saya contohkan rumah kontrakan. Pak Haji punya rumah kontrakan. Alhamdulillah Ustaz. Haza min fadli Rabbih. Udah masuk sholat isya, Pak. Cepat azan sini. Ya. Haza min fadli Rabbih. Kata Pak Haji yang punya rumah peta itu, ada kos-kosan, properti ini kan bagus, Pak. Ya kan? Ada mungkin apartemen di Jakarta, ada ruko, ada rumah kontrakan. Kata beliau, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini semua adalah anugerah Allah. Yang dia besarkan dirinya apa Allah? Itu. Kalau dia yakinlah konsep harta itu milik Allah, maka yang dia besarkan pemilik harta itu, bukan dirinya. Tapi justru, Pak, bergeser Allah itu di hati kita karena kita memiliki harta menurut kita milik kita, padahal bukan milik kita. Hebat Pak Haji ya, Pak Haji. Banyak rumah petanya. Iyalah Ustaz. Saya ini waktu kerja investasi, beli tanah, beli ini, beli itu. Wajar kalau rumah peta saya banyak sekarang. Jangankan rumah, orang rumah pun banyak saya. Ngeri kali Pak Haji. Tapi giliran orang nggak sanggup bayar rumah sewanya itu, diusirnya tengah malam. Janda, Pak, lagi hamil. Suaminya udah meninggal. Minta tolong, Pak, sampai besok. Diusir sama Pak Haji itu. Ini sayang betul harta aset itu di tangan dia, Pak. Karena dia tidak menganjurkan itu, menolong orang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pendusta agama Pak Haji ini. Kenapa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika ladzi. Dalam kandungan ibu itu anak yatim enggak, Bu? Yang sudah lahir duluan anak yatim enggak? Ini bakal keluar ini anak yatim juga. Karena waktu hamil bapaknya udah meninggal dunia, diusir sama bapak tuh. Rumah petanya banyak, padahal dia udah passive income. Passive income tuh artinya dia nggak perlu kerja, tapi uang tuh masuk terus, Pak. Tapi lama-lama dilihatnya ibu hamil nih, orang hamil kan cantik kan, Bu? Bu, ibu pernah hamil? Pak, istri bapak waktu hamil dulu cantik, Pak?
Bapak enggak tahu, mungkin karena lihat istri tetangga itu. Itu masalah juga itu. Yang dilihat tuh istri kita. Cantik Bu, keluar auranya. Lama-lama dilihat sama Pak Haji. Sini aja lah kamu. Enggak usah pergi lagi. Kamu masih muda, cantik lagi. Ya, enggak usah bayar rumah sewa sini. Tinggal aja lah selama-lamanya di sini. Tapi jangan lupa ya, kamu jadi istri saya yang kelima katanya. Kelima katanya. Nauzubillah. Cilaka Pak Haji. Ya. Ini menolong apa menggolong, Pak? Menggolong ini. Tidak boleh. Ya. Bapak dan Ibu, hadza min fadli Rabbi. Semua ini anugerah Allah. Jadi yang kita besarkan pemilik harta itu. Kenapa saya sebut Nabi Sulaiman itu kaya? Ya Pak. Kalau dari ayat-ayat berikutnya, bisa dia kumpulkan menjadi bala tentaranya jin, hewan, termasuk burung apa namanya Pak? Burung hantu. Bapak versinya lain pula nih. Al-Quran bilang hud-hud, Bapak burung hantu kata Bapak. Hud-hud. Sampai bala tentara ini jalan, itu semut suruh pasukannya sembunyi. Karena Sulaiman mau lihat lewat. Tapi hebatnya Sulaiman mengerti sampai dia tertawa. Hebat mana orang Pak? Bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa hewan? Ini saya minta maaf ya Pak. Alhamdulillah profesi dokter itu bagus. Bahkan kita ingin anak-anak kita jadi dokter. Menurut Bapak yang hebat itu dokter umum apa dokter hewan? Dokter hewan. Kalau dokter umum, Ibu datang. Dia tanya kan sakitnya apa kan Bu? Sakit apa? Dokter hewan mana ada tanya-tanya sama kuda Pak? Sakit apa kuda gitu? Nggak ada. Hebat dokter hewan tuh. Dan Sulaiman tentu jauh lebih hebat. Dia mengerti bahasa hewan itu. Orang baru bisa bahasa Inggris saja, sombongnya nauzubillah. Yang dia besarkan dirinya. Hebat Ibu bahasa Inggris ya Bu. Padahal taunya yes no aja. Oh iyalah Ustadz, saya ini kan tamatan jurusan bahasa Inggris. Yang dia besarkan siapa tuh? Dirinya. Seharusnya kalau dari ayat apa yang kita minta? Rabbis rohli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bu, pernah dengar enggak orang yang mendadak miring mulutnya? Pernah dengar? Pernah lihat? Sering. Tapi maaf kalau ada jemaah yang miring mulutnya malam ini, ya, bukan karena dia komplain. Waktu 17 Agustus kemarin ibu tuh kalah pacu karung. Begitu kalah dibilangnya, apa-apa Pak RT kok. Yang disalahkannya Pak RT. Dia yang kalah, yang salah Pak RT. Dia yang kalah, yang disalah Pak RT. Karena mulutnya tak terjaga, akhirnya mulutnya miring misalnya. Ya. Nah, bukan berarti orang yang bibirnya, mulutnya miring, itu karena mengumpat mencela. Tidak. Boleh jadi karena faktor lain dan ini ujian, kita doakan. Ya, syafaqallah. Kemudian kita doakan dia. La ba'sa tahurun, insyaallah semoga penyakitnya Allah angkat. Wa iza maritu fahuwa yasbin, dan Allah penyembuh sebaik-baik ya penyembuh. Nah, Sulaiman mengerti bahasa hewan. Hebat nggak tuh Pak? Hebat. Nah, tapi ini dia. Yang kurang harta, amalkan surah An-Naml ayat yang ke-30. Kalau Pak Imam kita mungkin hafal ayat ini. Kalau saya belum hafal, ya Pak. Tapi kalau Al-Fatihah hafal semua enggak kita Bu? Alhamdulillah. Atas izin Allah. Gitu ya Pak. Nah, di ayat ini Pak, coba lihat kerendahan hati Sulaiman. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu min
Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dia nulis surat ke Ratu Balkis. Pernah dengar nama Ratu Balkis, Bu? Ya. Orangnya cantik apa jelek, Bu? Kata Pak Haji Kowi, cantik Ratu Balkis itu. Tapi Ibu jangan tanya ke saya, Ratu Balkis itu skincare-nya apa, Ustadz? Saya nggak tahu, Bu. Tapi Ratu Balkis ini cantik, kawan. Wallahu alam. Ya, Pak. Bapak suka yang cantik-cantik, Pak? Nggak suka? Suka, Pak. Anak Bapak pengennya cantik apa jelek? Tapi yang paling kita inginkan akhlaknya baik. Betul, Pak? Ada orang cantik ini, tapi sombong. Sombong dia. Dilihatnya bibir orang jelek. Aduh, bibir kamu jelek. Bibir saya nih, habis operasi. Diturunkannya bibir tuh. Suntik bibir namanya. Bagus mana, Pak? Suntik bibir atau nyantuni anak yatim? Ibu pilih mana tadi, Bu? Suntik bibir. 75 tahun mau disuntik juga bibir nenek itu. Biar seksi katanya. La haula wala quwata illa billah. Bagus, Nek, santuni anak yatim biar nanti bersua sama Rasulullah di surga. Bersyukur kita menerima apa adanya. Nah, Ratu Balkis ini kan penyembah matahari kan, Pak. Makanya dikasih surat itu sama Sulaiman. Yang artinya sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya, Pak? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang dia besarkan diri dia atau Allah, Pak? Dari kop surat apa namanya sekarang itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya tak salah juga kalau Bapak Ibu ngundang saudara gitu ya, di undangan walaupun sekarang pakai aplikasi, tapi hati-hati aplikasi undangan banyak menipu. Ditulis nama, gelar, haji, boleh, enggak apa-apa. Tapi begitu ada orang antar undangan, Ibu sanggup ambil itu undangan. Lupa orang nulis gelar Ibu. Misalnya Ibu doktor, hajah. Belakangnya tuh SE, tambah lagi MH, tambah lagi MC. Apa itu ya? Macam-macam sekarang itu. MKCK. Ada gelar MKCK, Pak. Pokoknya panjang gelarnya itu. Begitu nggak ditulis orang, mengamuk dia. Dibalikkannya undangan itu. Wah. Ya. Padahal undangan itu sudah tertulis nggak? Lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kan banyak gitu, Bu ya. Kalau takut nanti terpijak, mungkin dengan tulisan Latin saja. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Udah benar orang buat undangan itu, Pak. Alhamdulillah. Cuman yang menerima undangan itu kadang ego juga. Kalau nggak disebutkan gelarnya, hajinya, hajanya, dia marah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Ratu Bilqis tadi main tuh ke istananya Sulaiman. Kira-kira lebih mana yang bagus, Pak? Rumahnya Ratu Bilqis atau istananya Sulaiman? Istananya Ratu Bilqis atau istananya Sulaiman? Istana Sulaiman. Buktinya apa, Bang? Ketika dia masuk, dia angkat gaunnya. Betul kan? Dia kira ini air. Padahal itu lantai, Pak, saking beningnya. Bukan keramik 5 kali 50 kali 50. Bukan, Pak. Saya nggak tahu juga ini. Tapi Sulaiman tetap mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah anugerah Allah. Jadi orang kalau memahami konsep harta itu, yang dia besarkan Allah. Misalnya nih, Bapak
baru beli Innova yang terbaru. Insya Allah. Amin. Amin. Ya Pak? Amin. Semangat betul aminnya Pak. Nah, gak apa-apa, bagus. Begitu sampai di rumah ditanya tetangga, Pak, baru mobilnya Pak. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini semua adalah anugerah Allah. Baik nggak kita punya harta kalau begitu Bapak Ibu? Baiklah. Lalu apa yang salah dengan harta itu? Apalagi mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak manusia yang berperilaku sombong dengan harta ini. Nah, sementara Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat kata sombong di dalam Al-Quran, kira-kira sedikit apa banyak? Baik sombong maupun kesombongan. Sedikit apa banyak Pak? Banyak. Siap jadi orang kaya Pak? Betul nih. Nah, kalau memang betul, saya bacakan ayat yang pertama. Ya. Surah Al-Baqarah ayat ke-206. Ya, iblis keluar dari surga karena manusia belum masuk surga sudah. Ya, Pak. Belum masuk aja udah sombong. Ya. Belum masuk lagi. Ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongan mereka. Lalu apa yang terjadi pada mereka? Ya, fahasbuhu jahannam. Jahannam itu apa? Neraka. Ya. Baginya pantaslah baginya neraka jahannam. Mau kita banyak harta tapi ujungnya neraka? Mau kita kaya tapi ujungnya neraka, Bu? Nah, Bu, harta itu kalau membuat sengsara untuk apa? Saya akan bahagia, Ustadz, kalau harta banyak. Betul, kalau harta banyak bahagia. Kalau jauh dari Allah, enggak juga. Banyak orang sudah terkenal, banyak yang sudah punya harta, tapi akhirnya bunuh diri. Betul? Sudah terjadi. Heran juga kita Pak. Apa yang kurang? Cantiknya, gagahnya, popularitasnya, hartanya, asetnya. Tapi bunuh diri juga. Dan kita menikmati hidup ini karena Allah pemilik harta itu tak pernah tergantikan di hati kita. Walaupun punya ini dan itu. Itu Pak. Tapi kalau masih sombong dengan harta ini, maka pantaslah neraka jahanam. Bapak dan Ibu, penyakit orang yang punya harta ini tamak yang kedua. Tamak. Pernah saya bilang Pak di masjid ini, tanahnya banyak di mana-mana. Bagus nggak umat Islam punya tanah yang banyak? Bagus. Tapi giliran mati numpang di tanah wakaf orang. Coba Pak. Tanahnya banyak. Giliran mati numpang di tanah orang. Memang salah Ustadz? Enggak. Cuman yang dapat pahala dia atau orang lain, Bu. Jangan-jangan orang tuh tanahnya enggak banyak, Pak. Tapi dia wakafkan. Dia mungkin meninggal di kampung halamannya. Berarti kan dia numpang juga di kampung halamannya. Iya, tapi apa yang dia telah wakafkan itu mengalir enggak pahala untuk dirinya? Kan sedekahun jariyah, menjadi jariyah untuk diri. Benar dia punya harta, benar dia punya aset, benar dia punya tanah. Ya Pak? Bapak dan Ibu, maka kalau kita lihat, ya ini bentuk kesombongan yang lain, kan menolak. Ketika diingatkan oleh pengurus Masjid As-Sabirin, Pak, kita jemaah ini belum ada tanah kuburan kita, yang di air dingin tuh udah penuh. Kayaknya kalau kita kelok sedikit ini, ke Siak Hulu sana, mungkin bisa untuk kuburan jemaah dan warga RW kita Pak. Mungkin 2-3 RW. Karena yang lama sudah penuh. Cari yang lain lah. Saya ini harus banyak investasi tanah saya ini. Udah 1 lemari sertifikat hak miliknya itu Pak. Itu batarul hak juga. Menolak kebenaran itu.
Udah benar disampaikan pengurus masjid, ingat Pak, dunia ini tak selamanya, wakafkan Pak. Nah, kita menolak. Berarti kita termasuk orang yang kategori sombong. Kecuali kita nggak ada tanahnya. Betul Pak ya? Nah, maka tamak ini penyakit orang kaya. Dan kalau kita melihat tamak itu di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu hanya ada dalam satu surah Al-Baqarah ayat yang ke-96. Ayat yang 96. Siapa orang yang paling tamak di muka bumi ini? Orang musyrik atau orang Yahudi? Ternyata di ayat ini orang Yahudi. Ya Pak? Bukan Yudi ya Bu. Kalau Yudi nama saya. Masalahnya dulu saya pernah ngisi ceramah di pesantren. Yang mengisi ceramah malam ini, hari ini, Ustadz Yahudi katanya. Ini MC-nya patut dilemparkan ke Sungai Siak nampaknya. Salah nama. Tapi kita wal'afina anin nas, memaafkan manusia. Dan konteksnya bukan hanya saudara muslim, apalagi ini muslim. Ya, seluruhnya kita maafkan. Karena saya khawatir tamak juga. Karena dari ayat ini Yahudi itu tamak penyakitnya. Jadi wajar saja dalam tanda kutip ya. Maksud saya dia rampas tanah yang ada di Palestina, di mana-mana gitu. Itu penyakit tabiatnya, Pak. Dan 75% tanah di Palestina itu tanah wakaf. Hebat nggak Palestina itu, Pak? Katanya 75% Palestina itu tanah wakaf. Ibaratnya kalau di sini ini ada Masjid As-Sabirin, tanah wakaf, dirampas orang, dibuldozer orang, diratakan orang. Kira-kira Bapak Ibu sedih nggak? Yang sudah sholat di sini sedih nggak? Yang sudah ikut nyumbang di sini sedih nggak? Kira-kira begitu, Pak. Ini hanya berapa persen? Kalau di sana 75% itu tanah wakaf. Tapi begitulah orang kaya itu tamak. Padahal kotanya sudah bagus, ya. Energinya sudah bagus, tapi diambilnya juga secara paksa negeri orang lain, gitu, karena ketamakannya. Nah, Bapak dan Ibu, yang berikutnya selain neraka jahanam, ya, maka kita lihat kesombongan itu di ayat berikutnya. Surah An-Nisa ayat 36, di penghujungnya itu, Pak. Di penghujung surat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kalau Bapak Ibu benci saya, wajar Pak. Saya ini banyak dosanya, banyak salahnya, banyak kurangnya. Tapi Allah, kalau kita banyak salah, banyak dosa, lalu kita minta ampun pada dia, ya kan Pak ya? Allahumma ajirna minan nar, astaghfirullah wa atubu ilaih, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kita bermohon ampun. Allah Maha Pengampun enggak Pak? Ya, wallahu ghafurur rahim. Lalu bencinya menjadi cinta pada kita. Karena cinta kita pada Allah sempurna. Dan Allah enggak tergantikan di hati kita. Walazina manu asaddu hubalillah. Namun ketika Allah benci pada kita Bapak Ibu, sengsara enggak hidup kita Pak? Ibu banyak harta tapi Allah enggak ridho, Allah benci. Bapak kaya tapi Allah benci. Selamat enggak hidup kita Pak? Korun contohnya. Bapak ada jabatan, ada kuasa, tapi Allah enggak cinta, lawannya benci. Benci Allah. Pada Firaun itu Allah cinta atau benci? Benci. Binasa enggak dia? Nah, ayat yang saya sampaikan tadi, hati-hati orang kaya, kalau sombong, hai orang kaya. Karena di ayat ini dijelaskan, sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Cantik rumah ibu ya Bu, udah bertingkat, lebih tinggi daripada masjid nih Bu. Oh iyalah, ini tukangnya profesional.
Gaji tukangnya sehari 500.000. Keramiknya saya beli di Itali langsung nih. Keramiknya di Itali langsung. Tiangnya Bu, enggak mau saya kalah dari masjid. Masjid tiangnya dari emas. Tiang rumah saya emas betulan. Rumah dari emas. Malam dibongkar sama preman Pak. Kadang repot juga kita jadi orang kaya. Kita yang menjaga harta itu. Kalau ilmu yang menjaga kita. Betul Pak? Jadi lupa kita konteks harta itu milik Allah. Lalu kita mengucapkan Alhamdulillah hadza min fadli Rabbi. Segala puji bagi Allah. Dan semua ini adalah anugerah Allah. Lupa kita. Karena pujian ini kadang membuat kita lalai. Ya. Lalu kita dibenci Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah, kemudian kita lihat surah yang berikutnya. Boleh saya teruskan nih Pak? Berapa menit lagi Pak? 6 menit lagi. Ya. Lama lagi Pak? Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Di ayat ataupun di surah yang lainnya masih banyak terkait dengan kesombongan itu, ya. Maka orang yang sombong itu mendapatkan azab yang pedih. Kalau kita cek di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, azab yang pedih. Nah, jadi kalau harta banyak justru kemudian membakar diri kita, diingatkan orang, keluarkan zakatnya Bu, 2,5%. Keluarkanlah Bu. Kita nggak mau. Sombong nggak tuh Bu? Sombong, karena sudah sampai nisabnya. Akhirnya harta ini jadi apa? Jadi setrika. Setrika itu panas nggak Bu? Panas sekali. Kalau ditempelkan ke pipi kita gimana? Lepuh. Tapi beda nggak setrikanya di neraka sama yang laundry kita sekarang? Saya betulan izin Allah Pak, Alhamdulillah hazamin fadli Robbi, punya laundry dekat kampus Temik Amik itu. Jadi kalau ibu yang kotor pakainya antarkan aja ke situ Bu. Jauh betul rupanya. Ya, berat di ongkos. Panas betul setrika uap itu Pak. Tapi itu tidak ada apa-apanya dengan setrika yang ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rendah hatilah jemaah. Rendah hatilah ayah bunda. Apapun yang bertambah pada diri kita sebagaimana Sulaiman alaihissalam. Ya, yang mendakwahkan kepada ratu yang awalnya sombong, bukan menyembah Allah pemilik harta, tapi justru menyembah yang diciptakan Allah, matahari. Kemudian ya, karena dengan surat itu Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia takjub dengan istananya Sulaiman. Ternyata Sulaiman ini kaya, bala tentaranya banyak, tapi sekali lagi di hatinya yang besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya tutup dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini bermanfaat. Hadis riwayat Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Jadi kalau ada kata amwal itu berkaitan dengan harta. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Apa terjemahan dari hadis ini? Sungguh Allah tidak melihat rupa dan harta kalian. Ada orang sombong dengan rupanya, Bu? Ada. Ya. Ibu nggak apa-apa, wajahnya cantik, bapak tampan, tapi ingat, alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia Allah. Tapi ada orang sudah 75 tahun, dipuji sedikit lupa dia mengucapkan alhamdulillah. Ibu berapa umurnya Bu? Sudah 75 tahun. Kok macam umur 50 tahun juga Bu? Oh iyalah, saya sekali sebulan totok wajah. Macam mana totok wajah itu Pak?
Lupa dia mengucapkan alhamdulillah hadza min fadli rabbi. Padahal bukan rupa itu yang dilihat. Kemudian yang kedua bukan harta kalian, melainkan hati dan amal kalian. Di hati kita yang besar siapa, Bu? Siapa Bapak Ibu jemaah? Rumah kita apa Allah? Kendaraan kita apa Allah? Dah, Pak. Kemana lagi Bapak mau cari jalan kebahagiaan itu? Karena sudah sempurna Allah di hati Bapak Ibu semua. Asalnya tadi yang menggeserkan itu harta, maka kita kaji sambungan kajian kemarin. Konsep harta dari Rasulullah. Pemilik harta itu Allah. Lalu kenapa harus digantikan dengan harta? Tetap aja Allah di hati kita. Toh yang miliki harta itu juga Allah kok. Betul Pak? Kendaraan Bapak ini Allah titipin. Biar Bapak yang sudah mulai lemah. Bapak-bapak kira-kira kalau semakin tua, lututnya semakin menggegek atau semakin kokoh Pak? Jadi Allah tahu tuh. Ikut lutut apa kalau mulai menggigit ya Pak. Dia nyuci kendaraan. Bapak dan Ibu, kalau di jam digital Al-Quran kita atas izin Allah Pak ya. Kita punya HP atas izin siapa Pak? Jangan Ibu bilang pula, bagus HP Ibu ya Bu. Berapa harga? 30 juta kok Ustaz. Lebih mahal dari Honda Ustaz kok Ustaz. Ngeri juga kadang muncul jemaah itu Pak. Baru dipuji sikit aja. Bagus HP Ibu Bu Haji ya. Oh iya lebih mahal dari Honda Ustaz. Kan sombong tuh Pak. Gurunya ngajinya direndahkan. Nah, sudah waktu Isya. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Apa-apa yang ada pada diri kita itu tentu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka besarkan Allah bukan diri kita, dan ketika kita membesarkan Allah, kita mengerti harta yang Allah titipkan itu dari Allah, dan mudah-mudahan kita gunakan pula di jalan yang Allah ridhoi. Doakan saya Bapak Ibu, mungkin kadang terbesir juga kesombongan pada diri saya dan lain sebagainya, tapi mudah-mudahan apapun sekali lagi yang bertambah pada diri kita, semoga bertambah cinta kita pada Allah, karena dialah pemilik harta sejatinya. Banyak maaf, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.